Oke, assalamualaikum Sobat Pak D. Ketemu lagi dengan aku Pak D di sesi dating kali ini dan sekaligus shortcut cara singkat biar gak tersesat. Aku mau menjawab sebuah pertanyaan klasik yang sering banget ditanyakan sama penonton loyalis 7 ya, dan juga Pak D Indonesia. Seperti pertanyaan Bang siapa ya? Eka Budi 77. Assalamualaikum, salam kenal Pak D, tolong infonya dong untuk modal berapa ya Pak D kalau kita mau invest di posi, farming, staking, dan pool. Nah, ini sebenarnya menjawab general ya, keseluruhan dari kalian mau investing style. Yang aku maksud ini investing style ya, bukan scalper, bukan sniper, bukan juga hit and run. Kita prinsipnya menabung. Jadi gini, satu yang perlu disadari itu resikonya dulu. Bermain di kripto itu sebenarnya sudah kita bermain investasi di level 3. Level 3 itu apa? Level 3 itu cuan sehat ataupun cuan sesat. Kalian kalau di kripto itu masih kategorinya cuan sesat. Kenapa cuan sesat? Karena fundamentalnya hanya kita aset elektronik, nggak ada fundamental seperti saham di level 2 ya. Kalau saham pasti ada neraca keuangan dan usahanya real. Kalau seperti ini kita tergantung pada developernya gitu, dan juga komunitas. Semakin solid komunitasnya di kripto itu semakin bagus gitu ya. Jadi disadari dulu risknya. Makanya setelah kalian sadar resikonya apa Bang? Yang terpahit itu pasti semua aset kripto itu tidak berkembang alias stagnan, mandek gitu loh. Itu pun termasuk seperti aset kayak Bitcoin, kayak Ethereum. Bitcoin juga masa depannya juga kita nggak tahu kan. Setelah semua 21 juta BTC itu tertambang, itu setelah itu what next? Siapa yang tahu kan? Karena itu juga pengembangnya juga anonim, walaupun itu yang menjadi acuan dasar dari semua aset kripto. Kalau BTC naik biasanya altcoin ataupun token-token micin itu biasanya ngikut. Nah, itu juga perlu jadi pemikiran. Makanya kenapa di situ di landasan kenapa kripto masuk di level 3 dan itu cuan sesat ya, karena aspek fundamentalnya. Aku nggak memungkiri itu. Walaupun untuk investasi kripto yang sudah mainstream ya, seperti BTC, ETH, BNB, Matic, Solana, seperti itu. Setelah itu baru kalian kalau sudah sadar risknya, kalian punya dana sampah berapa? Dana sampah ya, nomor 1 itu dana sampah. Bukan dana panas, bukan dana cadangan yang memang kamu pengen diinvestasiin di kripto. Dana cadangan jangan diinvestasikan di kripto, karena sewaktu-waktu itu kita butuh. Padahal kalau kita investing style itu ndak bisa kita main asal tarik juga. Semisal nih, harga kripto semua ini kan lagi turun. Walaupun ini udah ada recovery dari harga kripto. Kalau semisal toh kalian butuh dana cadangan yang kalian investasikan di kripto, entar sewaktu butuh dan waktu harga lagi turun, apa kalian ndak rugi? Gitu. Satu itu. Yang kedua, kalian bisa nggak manajemen risknya, manajemen aset kalian. Kalian jual saat harga tinggi, tapi jangan pakai semua. Kalian juga saving untuk stablecoin semisal USDT atau BUSD untuk kalian nanti saat pergerakan harga itu naik dan turun. Saat harga naik kalian jual tinggi, kalau saat harga murah kalian serok. Kalau dana cadangan kan enggak, kita butuh jual, tapi kan
rugi kalian. Makanya aku tekanin sekali lagi, jangan simpen dana cadangan kalian di kripto ataupun investasi lainnya. Dana cadangan cash ya, dalam bentuk fiat, entah itu rupiah, entah itu dolar, ya simpen saja. Jangan dimainin di kripto atau di saham gitu. Yang benar-benar sampah. Yang satu harus disiapin itu. Terus yang kedua tentang poin kedua ya, invest deposit bagusnya berapa. Kalau aku pribadi ya, ini dari hasil risetku, kalau kalian belum punya aset minimal $1.000, itu kalian jangan main-main dulu di aset kripto lain. Kalian lebih fokus di satu kripto dan kembangin aset kalian. Nah, kembalinya lagi untuk pertanyaan Bang Eko Budi 77 ini, modal berapa ya Pak D kalau kita mau invest deposit? Setelah ketemu nih dana sampah semisal berapa? Dana sampah itu berarti yang siap hilang ya bos ya. Walaupun begitu ya, ini bahasa pahitnya dulu, nggak yang manis-manis dulu deh. Yang siap hilang, semisal kita punya dana paling minim untuk invest dengan hasil yang agak lumayan di awal, itu minimal kalian punya $100 atau lebih, minim $500. $500 berapa kalau dikurskan? Hitung aja, per $1 itu 15.000 kali 500, 7,5. Bagusan masuk. Nah, setelah ini kita baru kritis lagi. Kalau farming deposit atau di NFT itu bagusan mana? Tergantung kalian. Kalian suka ndak dengan style investing AMM DeFi? AMM DeFi itu kita jadi liquidity provider. Setelah liquidity provider itu jadi, kita farming itu LP. Tapi resikonya kita kena impermanent loss kalau farming. Itu sudah aku bahas ya. Nanti kalian bisa tonton sendiri di videoku sebelumnya tentang mengatasi impermanent loss. Patokannya dolar dulu kalian. Patokannya dolar dulu. Kalau aku pribadi 500 punya dana lah, semisal yang siap hilang, katakanlah nggak usah 500 deh, $200. $200 3 jutaan lah, ya kan? 3 jutaan antara farming dan NFT. Kalau aku pribadi dan sudah pernah aku riset, itu hasilnya lebih enak di farm. Kenapa? Running profitnya. Walaupun sempat dulu NFT menyentuh APY terbesar ya. APY terbesarnya itu berapa sih? Coba kita ke pool. Sempat lebih tinggi dari farming, tapi untuk running profitnya itu lebih prefer ke farm. Waduh, nggak enaknya nanti kan kena impermanent loss Pak D. Ya. Tapi kalian harus ingat juga, untuk menanggulangi impermanent loss kita ambilnya dari reward. Gitu. Oke ya, jadi clear nih. Walaupun begitu, kalau kalian mau bermain di vault itu, kalau di vault kalian main long minimal 3 tahun lah, baru kalian berasa. Dan juga itu juga mempengaruhi saat kalian masuk. Kalian masuk di harga berapa? Kalau kalian masuk posisi di harga segini, kalian udah untung banyak. Kok bisa untung banyak Bang? Nanti sewaktu harga tinggi, reward yang kita dapat entah itu dari farm, entah itu dari NFT pool ya, NFT pool ya, kalian jual di harga 3 aja udah kalian untung kan gitu. Hitungannya gitu. Kalau kalian masuk di harga waktu harga 3 ya gitu. Makanya kalau ya jelas rugi lah, jelas sangkut.
Tapi kalau investing nggak ada kata sangkut, nggak ada kata cut loss, adanya serok bawah gitu, serok bawah ya. Jadi kalau untuk memaksimalkan, aku saran untuk Bang Eko, walaupun ini bukan saran investasi ya Bang, yang jelas siapin dulu dana sampahnya berapa, setelah itu baru kalau untuk efektif dana di bawah 1000 mending masuk di posisi BUSD. Tapi kalau ndak siap dengan impermanent loss, bisa jadi alternatif di pool NFT. Bisa beli di market NFT-nya terus di stake pool, ataupun casting sendiri. Kalau casting sendiri kan dengan misal deh 100 dolar kita anggap saja 1.500.000 ya. 1.500.000 kita beliin BUSD semua. BUSD 50 lah, 50 BU. Kita akan mungkin dapat lebih dari 50 ya. Itu sisanya beliin buat BNB, buat gas fee. Setelah itu kalau ndak siap hilang impermanent loss, belum mengerti tentang impermanent loss, NFT pool bisa jadi opsi gitu. Walaupun ada biaya harvest 5% ya, nggak enaknya di situ. Terus kalau jujur pendapat tentang lebih optimal mana, lebih optimal di farming. Nanti mengatasi impermanent loss dari mana Pak D? Dari reward yang kita dapat sih ya. Terus juga momen ini momen yang tepat untuk masuk karena harganya lagi murah gitu. Oke, semoga ini membantu buat kalian yang memang pengen investasi kripto dan pengen mulai di posi, karena harga saat kalian masuk itu menentukan sebuah prestasi ya. Harga saat kalian masuk di harga rendah nih, ini kategorinya posisi di harga sekian itu masih rendah loh, rendah banget, biasanya stabil di angka 3 lah gitu. Saat seperti ini kalian serok, nanti setelah kalian profit, kalian compounding dulu seperti yang sudah aku contohin. Setelah itu baru kalian mau bagi separuh enggak masalah, separuh compounding, separuh buat hold. Saat harga tinggi kalian jual pun jual ke BUSD ataupun BNB silahkan saat harga tinggi. Setelah itu baru tetap harus sisain buat stablecoin ya, stablecoin buat kalian nanti saat harga siklus turun sebuah aset kripto kalian bisa beli lagi gitu. Oke, semoga ini mencerahkan buat kalian. Disclaimer, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini, karena ini hanya bertujuan untuk informasi, edukasi, serta dokumentasi pribadiku semata. Disadari bahwa risiko investasi itu sangat tinggi, selalu gunakan dana bebas, jangan dana beras. Do your own research, karena tanpa riset kalian bakal bunuh diri. Dengan ini kalian menyadari bahwa risiko investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Pak D bukan seorang ahli keuangan ataupun ahli cryptocurrency. Pak D juga sama seperti kalian, investor biasa. Ingat ya, ini bukan anjuran investasi atau melakukan apapun yang ada di video ini. Termasuk ini saran aku menjawab dari Eka Budi. Harus riset mandiri dan sadari resiko. Dan ini semua hanya masukan, mau dipakai silakan, enggak juga silakan, karena resiko ditanggung pribadi masing-masing. Pak D bukan menanggung resikonya ya gitu. Terima kasih, semoga sehat dan dari cuan sesat ini bisa membuka mata kalian lebar-lebar tentang dunia finansial, melek finansial sejak dini, dan semoga lebih lancar ya ke depannya dan kalian lebih berhati-hati. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bahagia, semoga profit semuanya, amin ya. Assalamualaikum.